selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Anda yang ada di seluruh dunia yang saat ini juga bersama-sama dengan kami menikmati siaran podcast kita Samsmara Hari Muda Surabaya. Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Surabaya dan seluruh dunia, kita saat ini melihat bahwasanya ada suatu perkembangan khusus di negara kita, dan kita melihat bahwasanya dari perkembangan tersebut kadang-kadang kita lupa akan satu hal, bahwasanya radikalisme dan terorisme itu bisa muncul sewaktu-waktu dan di mana saja dan kapan saja. Nah, berikut saat ini bersama dengan kami Bapak Tunjung Iswandaru sebagai Kabak Pakis Polres. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Petrus. Ya, bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat deh. Sehat ya Pak ya. Tetapi kami tidak sendirian, bersama dengan Pak John dari redaktur Majalah Berkat yang selalu bersama dengan kami dalam berbagai hal dan mitra kerja kami untuk bersama-sama dengan kami. Selamat siang Pak John. Selamat siang Pak Petrus. Puji Tuhan, baik-baik saja. Sehat semua ya Pak? Sehat. Oke. Dan tidak lupa rekan kami yang ada di kamera sana, kita harus sapa juga, namanya Kang Hari dari Kim Duku Sutarjo. Jadi ini kerja bareng, ngobras, santai, tapi sesuatu yang sangat penting dan esensial bagi bangsa dan negara dan juga kota kita tercinta. Pak Tunjung, kita kembali ke topik kita hari ini adalah tangkal radikalisme dan terorisme anak dengan penguatan wawasan kebangsaan. Pak, sejauh ini dari pengamatan Bapak berdasarkan kejadian yang terjadi di kota Surabaya atau mungkin juga di Indonesia, kita melihat ada beberapa pemantauan yang terjadi. Nah, sejauh mana Bakes Bangpol ini melihat radikalisme itu sendiri dan konten-konten yang ada? Bagaimana juga penanggulangannya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat terkait paham-paham kiri ya, radikalisme yang ada di Indonesia, tentunya tidak lepas dari upaya untuk mereka masuk ke Indonesia, tentunya mencari jalur-jalur yang kira-kira hal yang mudah disusupi ya Pak. Jadi segala macam upaya ditempuh, bahkan yang paling mudah tentunya ya anak-anak. Memang ada beberapa anak lah di akhir-akhir ini yang terpapar radikalisme, terorisme di Indonesia. Hal itu malah yang mengejutkan ya, mereka memang yang pendidikan mulai dasar ya, SD, yang mungkin ini mudah ini ya, disusupi paham-paham itu, karena memang di samping pijakan yang kurang kuat ya, ini juga mereka lebih mudah untuk masuknya itu. Saya rasa itu. Sejauh ini apa ada semacam pemantauan pada kanal-kanal khusus yang misalnya harus patut dihindari oleh rekan-rekan kecil kita yang dari Bakes Bangpol? Ya, kalau kanal-kanal tentunya yang paling tidak bisa kita pantau dalam arti Bakes Bangpol secara institusi memantau, tentunya dengan perkembangan media sosial yang sebegitu luasnya, sebegitu cepatnya informasi ya, sehingga peran serta orang tua sangat menentukan di sini. Orang tua Ya, pengawasan orang tua yang mana kalau saya bilang ya memang wajib diawasi bahkan 24 jam ya kegiatannya ya. Sehingga diharapkan anak tersebut ya tidak mudah lah untuk mengakses yang kira-kira yang tidak diharapkan oleh kita semua. Nah, melihat dari perkembangan yang ada, tentunya ada semacam apa ya, patut diwaspadai. Kan di sini kita lihat ada banyak hal-hal yang akibatnya membuat itu namanya paham radikalisme itu menjadi intoleran.
bagi umat beragama dan juga kebangsaan. Apa kira-kira yang harus diwaspadai ini Pak? Tanda-tanda apa saja kalau kita punya red flag? Oh ya, jadi mungkin tanda-tanda yang umum yang biasanya harus kita waspadai lah sebagai orang tua, mungkin sebagai tokoh masyarakat. Tentunya yang paling dekat adalah sebagai orang tua, guru ya Pak ya. Ya tentunya ya dari sikap ya, ada perubahan sikap di situ. Yang tadinya mungkin sama lingkungannya mereka sangat guyup ya, akur ya. Kemudian ada kok diperhatikan akhirnya dia kok menutup diri, sering sendiri, terus kemudian nggak seperti biasanya. Nah, ini mungkin dari pihak orang tua, guru bisa mewaspadai, mungkin bisa diamati, diajak omong, kenapa, apa jadi masalah. Terus ya kemudian mungkin bisa dilihat bacaan-bacaannya. Iya. Ya mungkin kalau yang anak-anak mungkin sesuai dengan tingkatan mereka mencernanya ya. Ya bisa disusupi mulai gambar, mulai cerita, fiksi dan lain-lain. Yang kira-kira bahkan game-nya yang dikemas dalam game yang biasa kan membahayakan ya. Terutama yang ada terorisme yang nantinya ujung-ujungnya ke situ, terus intoleran gitu ya. Nah, kita sebagai laki-laki itu kan orang tua lihat di kamar anaknya ternyata kok di tasnya kok ada bacaan gini ya, mungkin kalau enggak di handphonenya mungkin bisa dilihat dia ngomong, terus kemudian tidak mau menerima pendapat orang lain, maunya pendapatan dia sendiri, terus menyalahkan ya orang lain atau yang tidak biasanya. Nah, ya ini peran orang tua sangat penting dari situ, terutama orang tua dan guru ya. Di mana guru merupakan orang tua anak-anak di sekolah ya. Sejauh ini kalau dari Pak John sendiri apa yang bisa dicermati Pak dari posisi ini? Ya, baik Pak Petrus. Kalau kita melihat fenomena radikalisme dan terorisme yang melibatkan anak di Indonesia ini yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu akhir tahun 2025 sampai awal 2026 ya, itu mengalami pergeseran metode Pak. Jadi dari metode konvensional sekarang ke arah radikalisasi digital ya, yaitu melalui media sosial, melalui grup daring, dan tentunya tadi yang disebutkan Pak Kaban itu game online ya. Mungkin game online ini yang ekstrim ya. Game online yang ekstrim. Nah, melihat dari situ ya, kembali kalau kita melihat laporan dari kita pernah baca dari Densus 88 ya, itu bahwa di awal tahun 2026 ini ditemukan sekitar 70 anak ya dari sekitar 19 provinsi itu sudah terpapar. Jadi mereka sudah masuk di melalui grup daring yang dibuat oleh jaringan-jaringan seperti ISIS dan JAD ya, saya sebutkan secara langsung. Nah, itu tentunya sangat miris ya. Nah, kembali kalau kita melihat seperti itu, berarti peran orang tua dan juga sekolah yang saling berkaitan itu, orang tua, sekolah dan juga lembaga agama itu harus diperketat itu Pak. Harus diperketat itu. Cara-caranya mungkin Pak Tunjun, kira-kira perlu nggak kalau dulu ada yang namanya di sweeping gitu anak-anak. Misalnya saja satu hari itu ada hari di mana tiba-tiba sekolah itu mengadakan pengecekan. Saya rasa boleh-boleh saja. Boleh saja ya. Iya, itu kan merupakan upaya. Ya, yang meskipun itu tidak nyaman bagi anaknya, tetapi harus dilakukan karena anak ini merasa bahwa dia nggak bisa saya naik sendiri, berarti ada orang tua dan guru yang selalu mengawasi mereka. Ya, dulu kita nggak berani, takut disuping juga Pak. Betul. Dulu kan berupa fisik ya, buku ya.
terus mainan apa dia bawa, mungkin bawa sajam segala macam ya. Nah, obat-obatan gitu Pak. Ya pil koplo dan lain-lain. Nah, tentunya ini sangat perlu Pak. Jadi perlu ada suatu tindakan dini ya Pak ya? Iya, tindakan ini ya. Memang lebih baik mencegah ya Pak. Ya, mencegah. Daripada mengobati malah sulit-sulit lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang Pak, ini kan banyak hal yang terjadi di beberapa provinsi juga ya, termasuk juga Kota Surabaya. Apakah ada nggak cara-cara takut untuk mengantisipasi ini? Selain tadi yang saya sebutkan, mungkin salah satu adalah sweeping. Kira-kira dari Bagus Pamko sendiri bisa memberikan masukan nggak? Apa kira-kira gitu yang bisa diberikan? Sehingga program unggulan daripada Pemkot yang dimana anak Surabaya itu adalah ramah lingkungan, itu bisa menjadi suatu hal yang positif dalam hal ini. Ya tentunya melalui program sosialisasi ya, yang ada di sekolah-sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, menggandeng beberapa instansi terkait. Ya kalau kami rutin di sini menggandeng daripada pemuda Panca Mandala, terus kemudian dari Densus ya, menyampaikan, bahkan mendatangkan mantan katakan ex napi itu untuk memberikan kesaksian bagaimana dulunya dia itu mulai dia masuk, kemudian sampai dengan apa yang diperbuat dia, apa caranya dia untuk di propaganda gitu, terus sampai dia melakukan hal-hal yang ibaratnya tidak diinginkan, sampai dia sadar. Ya, anak-anak itu agar tahu bahwa ternyata dimanfaatkan oleh hal-hal yang demikian, bahkan yang tidak mungkin, dirasa tidak mungkin saja, ternyata itu bisa sangat terjadi, ketemu di masjid, ketemu di mana yang tadinya hanya ngomong ringan-ringan sampai jadi yang berat gitu. Sampai kayak curhatan. Iya. Oh, ada kayak begini. Mana di rumah? Oh kan, nggak dapat kasih sayang gitu ya Pak ya. Nah, ya terus itu. mencari kasih sayang lain di tempat lain gitu ya Pak ya. Jadi kita harus mendampingi terus, kemudian di sekolah juga menanamkan terkait dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Saya rasa terus diupayakan oleh pemerintah daerah, terutama di Kota Surabaya ini. Nah, menarik ini Pak, terkait dengan ini, bagaimana dengan Kampung Pancasila dengan sekolah ini Pak? Ketika Bapak melihat keterkaitan ini kan keren nih Pak. Sekarang Pak Wali sedang lagi memajukan itu. Ya, Kampung Pancasila ini kan merupakan perwujudan ya Pak, daripada nilai-nilai Pancasila yang diajarkan kita mulai kecil sampai dengan dewasa ya. Jadi di mana di tempat tersebut udah tidak ada lagi yang diragukan. Semua saling tolong menolong, saling membantu, ya kan? Nah, apabila itu sudah terwujud, jadi udah nggak ada lagi orang yang seminimal mungkin orang terutama sulit dalam hal mencari pekerjaan. Mereka sudah bisa dibantu oleh lingkungannya untuk mereka mendapatkan penghasilan gitu. Terus kemudian terutama yang dikedepankan adalah toleransi antara umat beragama ya Pak. Sampai sekecil-kecilnya tidak ada lagi orang mengeluh karena merasa speaker masjid terlalu keras suaranya. Ya. Kemudian parkiran di suatu warga mengadakan misa mengganggu tetangganya. Ya. Bila perlu tetangganya membantu gitu. Apabila yang lain beribadah. Terkait dengan keluarga ini Pak John, ya kita melihat tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Ujung, peran keluarga itu sangat penting sekali. Dari perspektif Anda bagaimana Pak? Ya, kalau ada tantangan itu kan mestinya ada solusi ya. Kalau kita lihat sekarang itu yang berubah itu adalah ruang serang ya. Dulu intoleransi itu
masuknya itu melalui misalnya ceramah-ceramah gitu kan, Ya. ataupun melalui pertemuan-pertemuan yang secara langsung di mana di tempat yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi sekarang masuknya itu lewat HP aja, Ya. lewat HP, lewat algoritma medsos, itu otomatis kan lebih cepat. Orang kalau ketemu ceramah kan butuh waktu untuk kumpul, untuk ketemu di mana, tapi sekarang lebih cepat, sangat cepat Pak, sangat cepat. Jadi kalau kita bicara tentang upaya-upaya kita untuk menangkal itu akan kalah jauh, ya kan? Anak melihat medsos hanya berapa detik, berapa menit, dia sudah bisa terpapar. Nah, sementara nasihat kita atau program yang kita buat butuh waktu lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah itu ruang serang yang berbeda. Jadi kita harus punya solusi itu ya harus tepat. Mungkin nanti Pak Tunjung bisa menjelaskan lebih detail ya kan, seperti apa solusi pengelola sendiri. Kalau kita melihat secara umum solusinya ya otomatis kita memperkuat imun Pak. Imun ya, imunitas, istilahnya imunitas digital. Imunitas digital contohnya misalnya kita mengharuskan anak untuk cuci tangan setiap kali makan supaya tidak kena virus gitu kan, atau bakteri. Ya kita harus imunitas digital, ya harus kita cuci informasi sebersih mungkin sebelum informasi itu membuat anak kita terpapar hal-hal yang ekstrim. Itu Pak. Baik, terkait dengan hal tersebut Pak, ini kan gelora daripada Kampung Pancasila Pak, yang sekarang didengung-dengungkan oleh pemerintah Kota Surabaya Pak, dalam era sekarang. Apa sih yang ingin digelurakan oleh Bapak Suparpol untuk mendukung agar anak dalam hal ini bisa mencapai sebuah tangguhan, kekuatan, sehingga mereka tidak, kalau kita bilang bahasanya itu lemah atau letoy Pak, ya, di dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin ada usulan gitu Pak, secara konkret gitu. Ya, jadi Pak Petrus memang tadi disampaikan oleh Pak John bahwa ruang serangnya berbeda ya Pak ya. Ruang serangnya sekarang menggunakan teknologi informasi, apalagi ada algoritma di situ. Dimana sekali kita buka itu lebih dari 2 detik, dia kan keluar itu terus. Apa yang kita lihat kan begitu ya Pak ya? Otomatis tidak sulit untuk mendapatkan sumber-sumber seperti itu. Ya tinggal upaya pemerintah harus turun dalam arti harus melakukan patroli cyber, melakukan segala sesuatu agar yang disajikan ini udah bersih, sudah tersaring. Ya memang ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh kontinuitas ya berkelanjutan ya. Karena kalau enggak hanya mengandalkan orang tua saja dan guru saja, ya persebarannya dia jauh lebih pesat daripada kita memberikan edukasi kepada anak kita. Ya kan? Jadi harus ada patroli gitu ya Pak ya? Iya, patrolinya harus skalanya skala yang detail, skala yang banyak. Saya rasa memang semua negara ini menghadapi yang demikian Pak ya. Jadinya tidak bisa dipungkiri. Nah, terus mental anak kita, ya orang tua dan guru ini membentuk, terutama lingkungan membentuk Pak. Betul. Ya. Ketersediaan ruang bagi dia untuk curhat, ketersediaan ruang bagi dia untuk mendapat perhatian dari orang tua adalah kalau saya bilang kunci utama. Ya. Kalau di rumahnya itu sendiri itu sudah sulit dalam arti karena orang tua mempunyai kesibukan yang berbeda-beda ya Pak ya, harus menghidupi keluarganya dengan luar biasa, bahkan untuk ketemu anak pun sudah jarang ketemu ya. Di rumahnya pun dengan berbagai macam problematika, rumahnya satu kakak bisa ada, satu rumah bisa ada 7 kakak, 8 kakak. Sepertinya dia lebih nyaman di luar kan, karena di dalam dia mau gerak nggak bisa ibaratnya Pak, ya kan.
Dia mau ngomong sama orang tuanya pun juga sudah sibuk mencari nafkah. Mending dia mencari tempat curhat yang lain. Ya ini yang harus kita antisipasi ya, yang bahaya. Jadi ya kita sama-sama juga menggerakkan ekonomi kerakyatan lah Pak di sini. Harapannya agar masyarakat ini sejahtera, ya. Kemudian bisa otomatis insya Allah aja bisa memberikan ruang yang lebih bagi keluarganya untuk berdiskusi. Jadi ada semacam keterbukaan informasi. Iya, karena anak-anak ini mau ngomong sih, apa tak kata dulu sih, akhirnya harus apa ini? Iya. Ya, itu kan sekarang tidak bisa kita anggap remeh lah, paling dia sudah ngomong enggak juga Pak. Ya bahaya sekarang ini, bahaya. Dia pun merasa bahwa saya itu tidak dianggap, saya baik juga nggak ada yang mendengarkan, terus saya berbuat jelek pun mungkin ada lebih mendengarkan saya, ada lebih memperhatikan saya. Oh ternyata yang itu si A itu. Nah karena apa, dia mau baik pun nggak ada orang yang mau memberikan apresiasi. Nah itu yang bahaya yang itu. Sejauh ini Pak, dari Bakes Bangpol ini sudah pernah melakukan kerjasama dengan Diskominfo mengkomunikasikan atau program yang sudah pernah jalan? Iya tentunya kalau dengan Diskominfo, dengan DP3A, anak-anak itu jalan Pak untuk apa namanya memberikan edukasi. Bahkan di Surabaya ada rumah ramah anak itu ya Pak. Anak Ya itu yang bentukan itu saya rasa itu sangat baik sekali, tapi kan kembali lagi kapasitasnya seberapa banyak yang bisa menampung kan begitu. Kan pasti baik juga yang harus dilakukan. Ya, harus gencar melakukan pembinaan sama dengan akar rumput saya bilang. Ya, karena tidak hanya paham radikalisme, terorisme, bahkan narkoba di situ Pak. Betul. Ya kan? Narkoboy orang itu di situ. Dan kita memeranginya dengan susah payah juga itu. Itu masalah baru lagi. Anak juga yang diumpet di situ. Ya kan? Nah ini. Ya, jadi harus kita selesaikan sama-sama Pak. Semua harus ikut berperan serta, terutama informasi ini yang betul-betul bisa terjaga terjaga ininya kontennya, jangan sampai tidak pernah dipatroli, tidak pernah disaring ibaratnya. Jadi yang kotoran ikut masuk juga. Nah ini yang paling mudah itu kan. Jadi sharing sebelum sharing ya. Iya, ya sharing dulu sebelum sharing lah kita ya. Karena kebanyakan kita tuh literasinya rendah, tapi begitu membaca langsung share kan begitu. Menginginkan menjadi pertama yang membaca dan pertama yang menge-share kan begitu. Meskipun belum itu benar juga Pak gitu Pak. Iya. Harus ada sebuah langkah-langkah jelas gitu ya Pak. Pak ini kita menuju pada formula. Kiranya kalau ideal tuh sinergisitas antara rumah, sekolah, ibadah, pemerintah tuh bagaimana cara melindungi anak? Dalam hal ini begini, ada satu kemungkinan bisa nggak ada kolaborasi antara pemerintah, rumah ibadah, terus kemudian mungkin saja dari Bakes Bangpol memberikan masukan sehingga arahan itu dapat memberikan sejukan buat lingkungan sekitar. Ada enggak semacam salah sehat atau mungkin ya jadi namanya kalau di kita itu kan ada forum kerukunan umat beragama Pak. FKUB Pak ya. FKUB itu kita perkenalkan sampai tingkat kelurahan. Bahkan di tingkat kelurahan itu harus tahu bahwa di Surabaya itu ada FKUB dan dia aktif melakukan sosialisasi. Ya meskipun saya rasa masih kurang waktunya karena mereka sendiri di samping harus bekerja sehari-hari, mereka juga punya peran sebagai forum untuk komunikasi antar umat beragama. Berarti kan harus ada waktu disisihkan ya Pak ya. Itu udah mulai kita sampaikan kepada masyarakat, terus forum FPK pembauran kebangsaan itu juga kita mulai sampaikan agar masyarakat tahu
bahwa kita ini negara yang toleran. Jadi ya kalau intoleran tidak ada di Indonesia ini. Ya, jadi tidak ada lagi orang yang tidak bisa menerima ya, dari agama lain gitu. Nah, ini dan peran-peran dari mereka semua dibutuhkan. Dengan Pak Wali Kota pun giat untuk melakukan program tersebut sampai ada kiai kampung kan gitu. Terus ngaji bareng, sinau bareng ya. Kemudian Puspa Began juga kalau tidak salah itu. Iya. Betul. Puspa gitu tuh. Ya, harapannya memang untuk membentuk generasi tangguh Pak ya. Kalau 2045 ini kan kita panen Pak ya. Anak-anak kecil kita tuh jadi pemimpin gitu 2045 ini. Itu bonus demografi ya Pak ya. Itu harus betul-betul Indonesia tangguh, makanya jangan sampai gampang dibohongin sama orang lain, apalagi negara lain yang mau menghancurkan Indonesia yang kaya raya ini Pak ya. Ibarat itu kalau plus itu kan kolam susu ya Pak ya, apa yang ditancapkan dia tumbuh. Ya, orang luar sulit Pak cari itu Pak, tapi Indonesia dipecah-pecah agar sumber dayanya gampang diambil sama orang luar tanpa aturan yang jelas kan gitu. Yang rugi kan ya anak cucu kita gitu. Nah, program pemerintah berpikirnya seperti itu supaya kita smart Pak ya. Dari kemasyarakatan sendiri Pak John, yang Anda lihat dari program pemerintah tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak John, bagaimana Anda bisa merasakan hal-hal tersebut di lingkungan Bapak terkait dengan Puspaga, terus kemudian ada juga dari Sinau Bareng dan Ngaji Bareng, bagaimana implementasinya? Ya, mungkin di masyarakat itu lebih banyak ajaan yang secara aksi, secara langsung, bukan hanya slogan-slogan ataupun aturan-aturan saja, tapi aksi yang nyata. Anak akan senang kalau ada aksi nyata. Misalnya seperti gadget yang ada di Kelurahan Airlangga itu. Ya, kita mengadakan bagaimana agar menciptakan sebuah konten kreatif anak, ya, misalnya seperti itu. Ya, lomba bikin konten yang positif, video TikTok yang positif. Tujuannya adalah memerangi daripada konten yang ekstrim tersebut, ya kan. Di samping itu, untuk orang tua juga kita juga bisa membuat sebuah kelas-kelas orang tua digital, ya misalnya seperti itu. Ya, itu tentu berhubungan dengan sekolah maupun tempat ibadah, ya. Tempat ibadah. Jadi tempat ibadah itu, semua tempat ibadah kalau bisa sih mereka tidak hanya memberi ceramah atau khotbah atau hal-hal yang secara itu saja ya, tapi harus diselipkan sebuah kelas digital supaya orang tua juga tidak gaptek, ya kan? Saat ini yang membuat orang tua jauh dari anak-anak kan gaptek Pak, gaptek. Jadi tidak bisa menjangkau anak-anak yang model sekarang, ya kan? Mereka cepat belajar, cepat terpengaruh. Mereka kan sebenarnya seperti kita. Mereka butuh sebuah pengakuan, butuh dihargai, diakui, tapi hanya tubuh aja yang kecil, ya kan? Karena itu ya kita sebagai masyarakat, ya kita juga harus sebagai tokoh agama juga kita harus peduli ya melalui kelas digital kepada orang tua, supaya orang tua itu bisa menjangkau ataupun minimal bisa meminimalisir apa yang dilakukan anak. Ya, kalau orang tua gaptek nggak tahu apa yang dilakukan anak di handphone, ya nanti akan lolos. Anak itu akan bisa kemana-mana dengan internet, dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik itu. Ya. Di samping itu juga Pak itu ya, Pak Tunjung, terkait dengan perhatian orang tua ya Pak ya, bagaimana dia juga membagi waktu dengan anak. Ya, kuncinya di situ Pak. Karena seringkali kita melihat bahwasannya ya tadi yang disebutkan, wah aku sibuk, aku bisa gini-gini, wis tak kayak handphone. Iya. Kerjakan wis. Ya. Bahkan kalau tidak salah saya pernah lihat itu pada saat makan semua berpegangan handphone.
nggak pernah lihat satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Ironis dekat jadi jauh tuh jadi dekat ya. Nah itu sudah. Akhirnya apa? Kayak semacam legalis, tidak legal kalau tidak pegang handphone. Iya, kita sendiri, ya kita akui saja Pak, kita sendiri kalau tidak mendapat informasi sedetik pun kayaknya kan kurang enak gitu. Iya, kurang bolak-balik pas, tangan digerayai mana ini. Iya. Kalau zaman dulu kan enggak juga Pak. Iya. Kita mau pergi enak aja, nggak usah Betul. nggak ngerti apa-apa, kita pun nggak tahu positifnya ada, negatifnya pasti juga ada. Juga Pak. ada, ya. Iya. Jadinya memang kita di era ini kita masih ketergantungan informasi Pak. Ya, karena nanti ketinggalan informasi membuat orang jadi kuper ya Pak, dia ngomong nggak nyambung. Ya. Akhirnya seperti orang tuanya pun nggak ngerti nih anaknya lebih pintar dari kita. Dia bisa menyembunyikan apa aja di handphonenya itu tanpa kita ketahui kan gitu kan. Betul. Tapi memang jangan salah di tataran tertentu banyak juga orang tua yang sudah membekali anaknya itu dengan apa namanya handphonenya dimasukin aplikasi-aplikasi tertentu yang mana setiap anak itu ngakses orang tuanya tahu. Iya. Ini bagi orang tua yang tidak gaptek Pak ya. Betul. Jadi anak kata gitu, anak saya kasih semuanya. Nah, tapi apakah itu merupakan satu upaya. Meskipun kalau kita lihat mereka di sekolah pun masih bisa menjaga handphone temannya juga bisa juga ya Pak ya. Yeah. Tapi ini kan upaya untuk kita juga itu. Ya tentunya kembali lagi ya benteng yang utama adalah orang tua. Keluarga ya, Pak. Keluarga lah. Yeah. Ya. Ini yang harus kita betul-betul ini tidak bisa orang lain. Keluarga, komunikasi keluarga itu yang sangat penting, keharmonisan Pak ya. Ya. Bagaimana Pak? Ini kalau misalnya anak itu sudah terpapar terus kemudian dia mengalami suatu masalah dalam pembelajaran, akhirnya mereka melakukan tindakan seperti balap liar, terus kemudian hal-hal negatif Pak. Ya. Ini gimana dari Bagus Bangpol? Ya tentunya Bagus Bangpol dalam hal ini adalah pemerintah kota itu punya program-program seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu untuk mereka ini kita masukkan ke suatu program pendidikan seperti ini Pak, dasar militer gitu. Pemerintah kota kan juga bekerja sama dengan TNI Polri, mereka yang balapan liar, yang ini kita pernah buka berapa kelas itu, berapa waktu itu, agar mereka nanti kembali ke orang tuanya itu sudah dalam keadaan bagus saja. Ya, mentalnya sudah baik lagi kan gitu. Nah ini yang upaya itu yang kita pemerintah kota ini kedepankan. Nah ini tentunya di tahun-tahun berikutnya itu ada lagi seperti itu. Kalau dirasa itu efektif, akan dievaluasi anak yang tadinya ikut di angkatan pertama, kedua, ketiga, sekarang jadi apa anak itu. Kalau anda tidak berhasil, mungkin orang tua bisa menyampaikan kembali ke kita. Dan apabila orang tua yang kesulitan untuk anaknya gitu bisa lapor ke pemerintah kota, ke Bagus Bangpol bisa. Nanti kita melalui DP3A dan lainnya untuk kita lakukan penjangkauan kepada anak-anak tersebut. Tentunya nanti supaya diluruskan kembali agar tidak salah jalan, bukan arah lagi, jalan itu udah salah gitu. Akan sulit nantinya Pak. Seperti itu. Mungkin dari Madiun sendiri ada tambahkan yang sekiranya kalau misalnya ada yang terpapar, pernah enggak di kejadian di tempatnya Bapak atau mungkin lingkungan situasi sebagainya yang bisa Bapak informasikan? Kalau anak itu sudah terpapar, ya kita memang perlu ada semacam ya, khususnya kalau kita bicara di sekolah pendidikan ya, ataupun di tempat ibadah, memang harus ada semacam itu tadi, dibentuk sendiri sebuah kelompok yang bisa mengayomi anak-anak kita. Misalnya di gereja lah, misalkan di gereja itu harus ada kegiatan rutin yang khusus untuk mengantisipasi radikalisme dan intoleransi di kalangan anak-anak. Kalau di gereja itu kan ada sekolah minggu Pak. Ya, sekolah minggu. Nah itu mungkin di kurikulum sekolah minggu mungkin sebulan sekali bisa ada
pendidikan tentang itu. Bagaimana mencegah anak dari digital ya. Ya. Impact dari media sosial yang begitu banyak itu harus dimasukkan di kurikulum itu kalau di tempat ibadah, mungkin di agama lain kan juga bisa kan seperti itu, atau di sekolah juga bisa. Jadi ada masuk di kurikulum, kalau bisa memungkinkan mungkin ada kurikulum khusus untuk anak-anak yang mungkin akan terpapar maupun yang sudah terpapar itu. Ya, menarik sekali Pak juga Pak Tunjung, karena di sekolah saya dengar juga ada MPLS. Nah, ini ada juga semacam latihan baris berbaris, terus kemudian dari kawan-kawan Kodim atau polisi juga diundang untuk memberikan wawasan kebangsaan. Kalau dari Majelis Bangpol ada nggak program seperti itu Pak? Maksudnya memberikan pencerahan? Ya, jadi kita biasanya dimintain tolong oleh sekolah-sekolah itu untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nanti kita jadwalkan tentunya. Tentunya kita bisa menggandeng institusi yang terkait ya, yang ya seperti tadi saya sampaikan, kalau memang perlu kita datangkan dari Densus ya untuk itu ya, karena kayaknya ini merupakan satu metode yang kira-kira membuat orang atau kita atau pendidik itu mengerti, oh ternyata kalau di sini ditemui seperti ini berarti di tempat saya ini sudah ada. Udah ada apa jentik-jentik, sudah ada bibit-bibit kan. Bibitnya, betul. Ya. Nanti dia akan cerita dulu seperti apa, dulu seperti apa. Ya. Nah, itu ya, tentunya kita sudah sering dimintain untuk itu, intinya bahwa dari sedini mungkin itu kita harus dekat dengan anak kita sedini mungkin ya. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah ada yang merangkul duluan, tidak cepat kita selamatkan, selesai. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak memikirkan itu. Dipikirnya anak kita ini baik-baik aja. Saya tidak 1-2 kali mendapat laporan bahwa ternyata anak saya yang tadi itu saya kira baik-baik aja, ternyata dia makin narkoba. Nah kalau gini, kalau semakin diasingkan, dia semakin menjadi. Harus berani lapor supaya bisa dilakukan rehab. Demikian juga sama seperti ini saya rasa, berani lapor agar dilakukan rehab terhadap yang ini. Dia itu kan, ya ada yang bilang gini, memberikan penghargaan kepada anak meskipun itu hanya kecil. Berarti kan dia merasa dihargai, merasa diorangkan, senang dia. Meskipun dia hanya kita suruh ke pasar membeli ini tiap hari, tapi dia punya tanggung jawab karena wah terima kasih ini loh anakku pinter, tiap hari dia bantu orang tuanya loh ke pasar, dia bisa beli ini lah. Terus kemudian disampaikan ke keluarganya, kalau ketemu pertemuan itu dia musuh kebanggaan bagi dia, daripada dia butuh pengakuan dari saya ini sebagai apa, daripada dia juga tidak pernah diomongin, meskipun dia perannya kecil Pak dibandingkan kakaknya, mungkin kakaknya ini hebat begitu, tapi anak itu emang tidak hebat, tetapi kita beri peran gitu Pak, agar dia sekecil apapun dia berperan hebat terhadap keluarga. Ya ada menyampaikan seperti itu. Yang penting dia kita hargai, meskipun di tempat kerjaan kita itu hanya tukang stempel, ya. Tetapi kita hargai bahwa kalau stempel cari dia. Nah, kalau nggak ada dia, kamu tidak bisa stempel itu. Kan dia dihargai, meskipun dia hanya ibaratnya kan seperti itu Pak. Jadi dia juga merasa berperan di keluarga. Jadi sekecil apapun itu, kalau ada rasa penghargaan dan apresiasi kepada anak itu, maka itu sebuah hal yang positif yang bisa dilakukan. Iya, sejak itu ini ya Pak. sejak dini. Meskipun dibandingkan, tapi jangan, ya itu kalau dibullying dia semakin gitu Pak ya. Oh kamu tuh nggak lain, ya betul orang bilang kamu nggak sama seperti kakakmu. Memang ada gitu, tapi itu harus kita hindari. Ya, kita berikan pikir loh anakku segini
Meskipun dia kelas 2 paling kecil tapi luar biasa, dia paling disiplin, dia paling gila, meskipun begitu dia pasti senang dia. Baik, Pak, ini yang paling akhir dari Bapak, pesan dan kesan. Apa yang sekiranya Bapak bisa sampaikan kepada warga Kota Surabaya terkait dengan cegah dan tangkal radikalisme? Ya, jadi untuk kita semua warga Surabaya, saya menghimbau kepada diri kita dan kepada masyarakat Surabaya untuk dapat mencegah paham radikalisme dan terorisme mulai sejak dini di lingkungan keluarga kita sendiri, di mana mulai dari anak-anak kita dibiasakan untuk kita merupakan tempat untuk bisa diajak berdiskusi sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sehingga dia tidak menganggap kita menjadi orang asing. Ya, kita pun juga berusaha menempatkan diri kita sebagai orang tuanya, sebagai sahabatnya, sebagai temannya, dan memberikan anak-anak kita itu tanggung jawab dan memberikan penghargaan sekecil apapun tanggung jawab kepada anak, agar dia juga merasa dihargai ke depannya. Nantinya tentunya tidak meminimalisir untuk dia bisa terpapar atau dimasuki oleh paham-paham radikalisme atau paham-paham kiri lah yang tidak kita inginkan. Semua bermula dari keluarga kita sendiri. Keluarga yang melakukan. Iya, keluarga yang melakukan sekarang. Terima kasih Pak Tuju untuk Ya, waktu dan sama-sama. waktunya. Sebuah kesempatan yang luar biasa kami bisa berjumpa. Pak John, terima kasih Terima kasih untuk waktu. sama-sama. Apa itu Pak John, terima kasih. Sehingga ini dapat memberikan suatu pencerahan bagi warga Kota Surabaya dan juga dunia, Pak, karena kita akan juga disampaikan lewat media sosial lainnya di tempat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Tetap semangat, sukses. Semangat selalu. Iya. Salam bangsa.